Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wasihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini, tepatnya kita di bulan-bulan ini ada mendengar kabar-kabar yang menyatakan ada tutupnya perusahaan yang berada di daerah kita. Oleh karena itu, bagi kita atau bagi karyawan atau pekerja-pekerja yang lainnya, di dalam menanggapi masalah hal ini tentunya kita tetap bersifat positif atau husnuzan, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataan ini haruslah kita sikapi dengan bagus, karena Al-Quran sudah menyebutkan, sudah gamblang, sebagaimana dalam Quran itu disebutkan, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang meluaskan rezeki, Allah taala yang menyempitkan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki, wa yaqdir, dan Allah lah yang mentakdirkan rezeki-rezeki tersebut. Oleh karena itu wajiblah kita meyakini bahwasanya rezeki itu Allah lah yang mendatangkan. Sementara pekerjaan kita bertani, bercocok tanam, atau daripada berkebun, atau kita bekerja sebagai karyawan perusahaan, atau kita bekerja di kantoran, ini merupakan hanya sebab-sebab datangnya rezeki. Yang semata-mata memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Pemirsa TV Tabalong, Pelita Hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu membuka pintu-pintu rezeki ini supaya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah dengan niat dan tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pintu rezeki yang pertama adalah takwa. Kalau kita melaksanakan takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mesti Allah akan luaskan rezeki kepada kita. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan setiap kesempitan ada jalan keluar, dan Allah berikan rezeki tanpa disangka-sangka. Dalam ayat lain Allah sebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Jikalau penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah turunkan rahmatnya, berkahnya dari langit dan dari bumi. Ini pintu rezeki yang pertama. Kemudian pintu rezeki yang kedua adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti tawakal itu menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma tetap melaksanakan usaha ikhtiar. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kata Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah mesti akan mencukupinya. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembuka pintu rezeki itu adalah kita bersilaturahim. Wa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila selesai dilaksanakan salat, bertebaranlah kalian di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara bertebaran di sinilah kita bersilaturahim. Silaturahim kita menjalin hubungan baik dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita. Semakin banyak kita punya teman, semakin banyak kita punya kolega,
semakin luaslah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan malas kita untuk silaturahim. Sekalipun dalam keadaan masa Covid sekarang ini, tetap silaturahim kita laksanakan. Tetap kita jalin hubungan keluarga kita, jangan sampai putus. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pintu rezeki itu wazkurullah katsira tadi adalah perbanyaklah zikir la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Rasulullah sudah banyak memberikan kepada kita ada zikir, amalan-amalan yang supaya dibukakan pintu rezeki kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qala la haula wala quwwata illa billah fi kulli yaumin mi'ata marrah lam tusibhu pakrun abadan." Barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah dalam seharian semalaman 100 kali, maka dia tidak akan ditimpakan pakir selama-lamanya. Di zaman Rasulullah ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ulun ditimpakan suatu kesempitan rezeki. Bagaimana ini ya Rasulullah?" Rasulullah memberikan ajaran kepadanya. Bacalah suratul Ikhlas, bacalah surah Qul huwallahu ahad sampai akhir. Ketika engkau masuk rumah, kata Rasulullah, bacalah, ucapkan assalamualaikum warahmatullah kalau ada orangnya di rumah. Kalau tidak ada orangnya, baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru baca itu suratul Ikhlas 1 kali. Cuma 1 kali kata Rasulullah. Akhirnya sahabat ini mengamalkan daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhirnya Allah luaskan rezekinya, banyak rezekinya, sampai-sampai dia bisa mengasih tetangganya kiri kanan muka belakang. Kemudian yang terakhir, salah satu pintu rezeki itu adalah melazimi daripada istighfar. Karena orang yang melazimi dalam istighfar itu dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang melazimkan senantiasa membaca istighfar, Allah jadikan setiap kesempitan jalan keluar. Setiap duka cita itu diberikan kehilang duka citanya, dan Allah berikan rezeki tanpa disangka-sangka. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita yakinkan rezeki min Allah, rezeki dari Allah. Alam semesta ini luas. Allah hamparkan rezeki di mana-mana. Tinggal kita mau atau tidaknya. Kita yakinkan rezeki daripada Allah, usaha itu merupakan hanya sebab. Mudah-mudahan tausiah ini menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan tausiah ini dapat menggugah hati kita sehingga kita jangan berputus asa sekalipun usaha kita habis atau daripada pekerjaan kita di PHK, tetap kita optimis, tetap kita yakin kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.